Selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Linlin Misliana, praktisi di bidang tata busana dan instruktur pelatihan menjahit di bawah naungan Balai Latihan Kerja Mandiri Disnaker Trans Jawa Barat. Pengertian apron. Apron dalam bahasa Indonesia adalah sebutan lain dari celemek, merupakan serapan dari bahasa Prancis yaitu naperon. Arti sebenarnya dari kata itu adalah serbet. Kain tersebut fungsinya untuk melindungi tubuh dari paparan noda. Pada umumnya, celemek dipakai ketika memasak chef di restoran. Celemek memang sangat penting keberadaannya. Tidak hanya sebagai aksesoris dapur, tapi juga banyak fungsinya. Di antaranya terhindar dari risiko terluka terpapar alat memasak, menjaga pakaian tetap bersih, dan menjaga pakaian dari bau yang tidak sedap. Jenis apron. Jenis apron berdasarkan fungsinya. Pertama, apron memasak atau apron chef digunakan supaya terhindar dari minyak, noda, dan dapat mengurangi bau masakan yang terserap ke pakaian. Apron ini biasanya terbuat dari bahan kain katun, drill, polister, dan sebagainya. Didesain panjang dari dada sampai lutut. Apron chef ada yang dilengkapi kantong saku, ada yang tidak. Salah satu model apron masak dapat dilihat pada gambar berikut. Apron barista didesain lebih stylish dan menarik. Apron barista juga berfungsi untuk melindungi pakaian dari noda dan kotoran. Menggunakan bahan yang harus tebal, apron barista juga dilengkapi dengan kantong saku yang memiliki kapasitas untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan barista. Berikut ini salah satu contoh model apron barista. Apron medis. Apron medis berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi, bakteri, dan sebagainya pada saat melakukan operasi, menangani pasien, dan sebagainya. Bahan yang digunakan biasanya adalah plastik dan karet supaya cairan tidak meresap ke pakaian atau ke kulit. Berikut ini contoh model apron medis. Apron sekali pakai. Jenis celemek atau apron sekali pakai biasanya dibuat untuk staf yang sering bekerja memotong daging atau pegawai di toko ikan mentah dan sebagainya. Desainnya dibuat panjang sebatas lutut dan bisa diikat di bagian leher serta bagian belakang pinggang. Setelah dipakai, celemek ini bisa langsung dibuang karena bahannya terbuat dari polietilen atau polipropilen tahan air. Setelah selesai dipakai, bisa langsung dibuang. Salah satu contoh model apron sekali pakai ini dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kelima, celemek atau apron pencuci piring. Celemek ini khusus dirancang dalam desain yang anti air. Selain itu, ukurannya juga lebih panjang, bahkan ada yang hingga sebatas mata kaki. Tentunya celemek ini akan sangat membantu bagi staf bagian pencuci piring, sebab mereka akan sering terkena cipratan air dan tumpahan noda. Apron jenis ini biasanya terbuat dari jenis bahan anti air, ada juga yang didesain tahan panas dan api. Model apron tersebut bisa dilihat pada gambar berikut. Server apron and waist apron atau yang biasa disebut celemek pramusaji. Jenis celemek atau apron ini biasanya hanya digunakan di bagian waist atau pinggul. Fungsinya untuk memberikan perlindungan tubuh bagian bawah. Meski lebih pendek, tetap dapat memberikan kenyamanan ketika berjalan atau beraktivitas. Selain itu, apron ini biasa dipakai untuk kebutuhan waiter, pelayan, SPG restoran, kafe, kedai, kantin, dan sebagainya. Digunakan oleh pelayan dilengkapi beberapa saku atau kantong, sehingga akan lebih mudah mengantongi pulpen, buku catatan, dan lainnya.
Sebelum menjahit apron, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu memotong bahan dan memberi tanda pada bahan yang akan dijahit. Memotong atau cutting bahan yang akan dijahit akan memberi pengaruh yang besar pada pembuatan busana. Jika salah potong, akan menimbulkan kerugian, baik dari segi biaya maupun waktu. Untuk itu, diperlukan persiapan yang matang. Adapun yang harus disiapkan adalah ruangan yang memiliki penerangan yang baik, B. Sirkulasi udara yang cukup nyaman. C. Ukuran meja potong yang cukup standar. Permukaan meja rata dan datar. D. Ruangan dan meja dalam keadaan bersih menurut aturan kesehatan dan keselamatan kerja. E. Memakai pakaian praktek. Alat, pita ukur atau sentimeter, digunakan dalam setiap langkah proses pembuatan pakaian, mulai dari mengambil ukuran hingga finishing. B. Pola itu sendiri. Jarum pentul digunakan untuk menyematkan pola di atas bahan. Jarum pentul yang baik ialah jarum pentul yang panjang, licin dan anti karat. Kepalanya dari logam atau plastik. Jarum pentul digunakan pada waktu menggunting, yakni menyematkan kain sebelum dijahit. Pemberat. Untuk membantu kedudukan bahan pada waktu memotong agar tidak bergeser. Biasanya dipakai untuk bahan yang licin atau memotong bahan dalam bentuk banyak. E. Gunting. Digunakan untuk memotong bahan, menggunting benang pada waktu proses pembuatan pakaian. Macam-macam gunting antara lain: 1. Gunting kain. 2. Gunting rumah kancing. 3. Gunting bordir. 4. Gunting zigzag. 5. Alat pembuka jahitan. Bahan. Hal yang harus diperhatikan adalah 1. Bahan dibentangkan di atas meja potong dalam keadaan lurus, datar dan licin atau tidak boleh kusut. Bahan diluruskan menurut arah benang bahan. Bahan ditarik ke 4 arah agar lurus. Cara menariknya menyerong. Tujuannya agar lurus arah benangnya. Bahan yang diperkirakan sudah dibentangkan di atas meja gunting dalam keadaan sudah dicuci atau direndam dan sudah disetrika. Sebelum memotong bahan, perlu diperhatikan langkah memotong bahan sesuai dengan layout atau rencana penempatan pola pada bahan dan tanda-tanda pola. Adapun layout penempatan pola apron dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Langkah-langkah menjahit apron. Adapun langkah-langkah dalam menjahit sebuah apron adalah sebagai berikut. 1. Siapkan semua komponen. Tali sisi, tali bahu, bagian apron seperti tampak pada gambar berikut ini.
Kedua, ambil komponen tali, kemudian jahit sisi tali tersebut dari bagian buruh, kemudian balikkan tali tersebut menjadi bagian baik seperti tampak pada gambar berikut ini. Letakkan saku yang sudah digunting pada tengah atau tengah muka apron. Semat terlebih dahulu untuk memudahkan pada saat penjahitan dan mengurangi risiko saku bergeser dari letak aslinya seperti tampak pada gambar berikut ini. Keempat, jahit bagian sisi kanan dan kiri saku, bagian bawah dan bagian tengah saku. Ukuran stik jahitan dari bagian sisi terluar sekitar 1 mm sampai 2 mm, seperti tampak pada gambar berikut ini. Jahit sekeliling apron untuk menutupi tiras atau penyelesaian bisa menggunakan stik mesin atau menggunakan pelapis terpisah. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan tali. Tujuan akhir dari kegiatan pelatihan ini adalah agar perempuan berkembang dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam pengelolaan usaha yang ditandai dengan melakukan usaha mandiri atau wirausaha melalui pemanfaatan potensi yang ada. Untuk itu, sebagai instruktur dalam pendidikan dan pelatihan tentang tata busana, yaitu pelatihan menjahit yang dilakukan melalui video tutorial ini, saya akan mengajak peserta di sini untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ayo kita refleksikan materi pembelajaran sesi ini. Apakah saya bersemangat selama menyimak video tutorial materi pelajaran sesi ini? Ayo sebutkan apa saja materi yang ditampilkan dalam video tutorial pembelajaran sesi ini. Bagian materi mana yang menurut Anda sangat menarik dan sebutkan alasannya. Apakah saya merasa bahwa materi yang ditampilkan dalam video tutorial sesi ini bermanfaat? Apakah saya tetap bersemangat melanjutkan menonton video tutorial sesi berikutnya sebagai tindak lanjut pembelajaran? Nah, terima kasih atas evaluasi dan refleksi yang disampaikan ya. Semoga seluruh pembelajaran menambah wawasan pengetahuan dan terus menyemangati kita semua untuk antusias belajar. Sampai ketemu pada materi pembelajaran berikutnya. Dadah!